Banyak orang beli kasur tapi nggak tahu isi dalamnya. Halo guys, Alfian di sini dan di episode kali ini aku mau ngejelasin beberapa jenis pegas yang ada di spring bed di Indonesia. Karena banyak banget customerku yang udah beli spring bed tapi ternyata kasurnya itu nggak awet dan tidak sesuai dengan kebutuhan dia. Karena kalau kita lihat dari luar, kasur itu sama aja, tapi dalamnya bisa beda-beda. Ini yang bikin orang sering salah pilih. So, kalau misalnya kalian nggak mau salah pilih kasur lagi, tonton terus videonya sampai habis. Jadi di layar PC-ku di sini ada beberapa jenis pegas yang ada di dunia perserbetan. Tapi aku bakal lebih fokus yang ada di Indonesia aja ya. Jadi di sini, ini ada 5 jenis pegas. Ada open coil, continuous coil, dan offset coil. Tiga ini masih satu family. Ini masih satu family dari Bonnell Spring. Lalu kedua ada pocket spring, lalu yang ketiga ada micro coil. Nah, kalian mungkin tidak familiar dengan bahasanya, jadi di sini aku mau kenalin kalian sedikit dan menjelaskan lebih detail tentang pegas-pegas yang ada di sini. Jadi kalau misalnya di Indonesia sendiri, kita itu biasanya pakai yang jenis open coil, lalu ada offset coil, tapi ini sekarang udah jarang banget ada dan mungkin jarang dijelasin juga. Lalu ketiga itu ada pocket spring, lalu juga ada micro coil. Nah, open coil ini adalah jenis pegas yang kita sebut biasanya itu Bonnell Spring. Nah, ini mungkin kalian udah mulai familiar dengan istilahnya. Bonnell Spring ini adalah jenis pegas yang umum kita temui di kasur-kasur di level menengah bawah sampai menengah atas. Ini tipe yang mungkin umum dan udah lama banget dipakai di dunia perserikatan Indonesia. Ciri-cirinya udah pasti semua pegasnya ini saling terhubung. Kalau ditekan satu sisi, satu sisinya itu masih agak sedikit bergerak. Kelebihannya, harganya ini pasti terjangkau. Dan kalau misalnya pegasnya ini dipres dan disusun dengan gauge tertentu, dia ini punya tekstur yang benar-benar padat. Sehingga cocok banget untuk kasur ortopedik. Makanya kalian nggak usah heran kalau misalnya ada kasur ortopedik yang masih pakai pegasnya, sistemnya itu Bonnell Spring. Tapi jelas kekurangannya seperti yang kalian tahu, kurang stabil dan pasti masih agak geter. Lalu yang kedua ini adalah offset coil spring. Offset coil spring ini sebenarnya yang tadi aku bilang, jarang digunakan. Offset coil spring ini adalah jenis pegas Bonnell Spring juga, tapi itu disusun dengan susunan tekstur tertentu. Kelebihannya apa sih? Kelebihannya ini dia lebih kuat, lebih durable, tapi tetap kelemahannya itu tidak bisa ditutupi, yaitu tidak stabil dan masih terasa sedikit getarannya. Ketiga adalah pocket spring. Pocket spring ini adalah jenis pegas yang kita idam-idamkan, bukan? Ini adalah jenis pegas yang sangat-sangat terkenal dan sangat-sangat dicari oleh masyarakat Indonesia, terutama kalau kalian yang punya budget di range medium sampai high end ya. Jadi pocket spring sendiri adalah jenis pegas yang sudah dibungkus satu-satu. Ciri-cirinya udah pasti lebih stabil, meredam getaran, dan juga lebih personalized. Karena kalau misalnya berat di sebelah kirinya seperti apa, berat sebelah kanannya seperti apa, nanti dia akan menyesuaikan. Inilah cikal bakal dari sistem pegas auto response coil nanti. Nah, pocket spring ini sudah banyak banget pengembangannya. Kenapa? Karena saling kompetitifnya di dunia perspring betan Indonesia. Yang paling umum itu adalah sistem zonasi. Ada 3 zone, ada 5 zone, 7 zone, dan 9 zone. Pengembangan ini berfungsi untuk memberikan fungsi support lebih detail ke seluruh tubuh kita, dari kepala, leher, punggung, pinggang, panggul, paha, betis, sampai kaki. Jadi benar-benar detail dan benar-benar lebih support untuk kesehatan tulang belakang. Nah, seiring perkembangannya zaman, kompetisi makin meningkat, makin banyak ide deh pabrik untuk bikin teknologi-teknologi baru di dunia pegas. Yang paling baru itu ada auto response coil. Lalu sebenarnya udah agak lama, ini namanya LFK Spring. LFK Spring ini adalah jenis pegas yang bagian atasnya itu ada cangkang besar. Ini sangat-sangat terkenal dulu waktu digunakan oleh tipe S5 dari Elite Spring Bed yang menang rekor muri. Lalu ada beberapa brand juga yang aku tahu menggunakan sistem LFK Spring. Ini dulu ada pakai Siemens, tapi sekarang dia udah berkembang ke sistem pocket spring biasa. Nah, LFK Spring ini adalah jenis pegas Bonnell yang tadi ada cangkang di atas yang berfungsi untuk memberikan compactness seperti pegas offset, tapi dia itu dapat meredam getaran hampir mirip dengan sistem pegas pocket spring. Lalu yang tadi aku sempat singgung, auto response coil ini adalah jenis pegas khusus yang bentuk atasnya itu ada 3 ulir tambahan kerucut yang berfungsi untuk memberikan tekstur yang lebih auto adjust dengan tubuh kita. Nah, auto response coil ini di Indonesia ini tidak banyak brand yang menggunakan, dan setauku cuma 2 yang pakai, Silly Spring Bed sama King Coil Spring Bed. Silly Spring Bed pun itu di beberapa tipe khusus mereka aja, seperti tipe Palatial Crest. Kalau di King Coil itu semua tipe jenis pegas di Signature Collection mereka udah
menggunakan sistem auto respawn coil yang satu ini. Lalu selanjutnya kita akan bahas sedikit tentang microcoil. Microcoil ini adalah jenis pegas mini yang biasanya diletakkan di atas pegas utama. Microcoil ini berfungsi untuk memberikan stabilitas lebih, responsiveness lebih, dan juga untuk memberikan better airflow regulation di dalam kasur yang menggunakan microcoil ini. Kasur yang menggunakan sistem microcoil ini biasanya kasur-kasur di level high-end yang harganya itu lumayan premium. Jadi setelah semua penjelasan tadi, pasti pertanyaannya mana yang lebih bagus? Jawabannya ini kembali ke kebutuhan kamu. Tapi karena di Indonesia itu cuma pakai dua, Bonel atau Pocket Spring, aku bakal make it simple for you. Kalau misalnya kalian cari yang harganya benar-benar terjangkau, kalian boleh banget pilih yang Bonel Spring. Kalau misalnya kalian cari yang budgetnya udah oke, cari yang personalized, karena kalian couple, nggak mau diganggu, kalian boleh ambil yang sistem pegas Pocket Spring. Simple kan? Jadi bukan mana yang paling mahal, tapi yang paling cocok sama kebutuhan kamu. But once again, Bonel atau Pocket bukan mana yang lebih bagus. Tidak segampang itu karena tergantung ke dua ini. Coil count dan coil gauge dari kasur yang kalian tes. Coil count ini adalah jumlah pegas yang ada dalam kasurnya. Walaupun beberapa brand, dan mungkin saat ini semua brand, tidak ngejelasin soal ini, tapi kalian nggak usah khawatir, cara ngetesnya itu cukup gampang sebenarnya. Kalian kalau ketemu atau mau ngetes kasur, kalian loncat dudukin aja kasurnya. Kalau misalnya yang kalian rasain itu sedikit tidak stabil, dan semakin tidak stabil berarti artinya dia akan semakin pegasnya itu tidak terlalu banyak. Lalu beberapa hal tambahan yang perlu kalian perhatikan saat membeli kasur adalah comfort layer-nya itu digunakan apa aja. Yang ini aku akan jelasin di episode berikutnya. Lalu juga edge support, ini adalah sisi kasurnya itu menggunakan apa. Dan ini aku akan jelasin juga di episode selanjutnya. Lumbar sport, ini adalah jenis support yang diberikan ke lumbar saat menggunakan kasur ini. Ini mempengaruhi ke teknologi-teknologi yang digunakan pada kasur. Ini nanti bakal aku jelasin di episode selanjutnya bareng sama comfort layer juga. Lalu juga base compatibility, ini adalah jenis divan yang digunakan dan jenis fondasi yang digunakan di bawah kasur kalian nanti. Ini harus jadi pertimbangan karena semua ini yang akan mempengaruhi ke kenyamanan kasur dan keawetan kasur kalian. Jadi sebelum beli kasur, jangan lihat model sama harganya aja. Tapi pastikan kalian mengetahui isi kasurnya dan ngetes kasurnya untuk nyari kenyamanannya. By the way, ngomongin kenyamanan, aku ada toko furniture yang nyaman banget buat kalian beli spring bed. Ini adalah Magi Home Center. Lokasinya ada beberapa titik di kota Jabodetabek, biar gampang bakal aku muncul di layar handphone dan di layar PC kalian. Dan kalau misalnya kalian pengen browsing dulu via internet, gampang banget. Mereka juga ada marketplace yang tersebar di seluruh marketplace kesayangan Anda, di Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, dan situs resmi di www.magihomecenter.online. Dan kalau misalnya kalian pengen konsultasi, gampang banget, tinggal hubungi nomor di bawah ini, atau pengen dapetin konten-konten menarik soal kasur lainnya, kalian boleh follow sosial mediaku di @alfianchandra. Dan jangan lupa untuk like video ini, share kalau merasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk follow dan subscribe untuk konten kasur lainnya. See you, bye-bye.